Bab 201. Saat semua orang menyaksikan dengan penuh semangat, terlihat jelas mereka semua telah siap dan siaga. Nona, apakah kita benar-benar tidak akan masuk? Tidak jauh dari situ, Yang Mu mengerutkan kening saat melihat kerumunan itu meremas buku-buku jari mereka dengan tidak sabar. Wajahnya penuh dengan ketidakpuasan dan urgensi. Harta karun itu berada tepat di depan mata mereka, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ya, Nona, mekanisme di dalam makam sudah sepenuhnya aktif. Selain ramuan dan seni bela diri lainnya, hanya 3 artefak suci yang belum diklaim yang layak diperjuangkan. Di sampingnya, Yang Sen, yang jarang berbicara, juga bersuara, dengan kekuatan gabungan kita dapat dengan mudah memperoleh 1 artefak, jika tidak ketiganya. Ini adalah kesempatan besar yang telah jatuh ke pangkuan kita. Mengapa kamu begitu keras kepala mendengarkan omong kosong Lu Qingshan? Keduanya memiliki ekspresi marah, tidak dapat memahami mengapa Yun Xiankui begitu sial. Mendengar ini, Yun Xiankui menggigit bibir merahnya erat-erat, wajahnya dipenuhi dengan perjuangan dan keraguan. Dilihat dari situasi saat ini, apa yang dikatakan Yang Mu masuk akal. Di seluruh Nansha, Martial Venerables adalah kekuatan tempur teratas. Dengan 2 Martial Venerables yang hadir, mereka setidaknya bisa mendapatkan 1 dari 3 artefak suci. Tetapi, apakah makam ini benar-benar sesederhana yang terlihat di permukaan? Apakah Lu Qingshan benar-benar melebih-lebihkan? Sepertinya tidak sama sekali, karena dia bisa merasakan keseriusan peringatan Lu Qingshan. Sebagai kekuatan lokal, dia tidak akan mengabaikan makam ini jika dia tidak menerima informasi yang pasti. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak kesempatan seperti itu. Lagi pula, ada kejadian sebelumnya sebagai pelajaran. Kami tidak akan masuk. Yun Xiankui memberikan jawaban tegas. Anda mendesah. Kedua tetua itu menghela napas berat, ekspresi mereka menunjukkan kekecewaan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah pikiran Yun Xiankui. Lu Qingshan, aku harap semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan. Melihat semakin banyak orang berdatangan, Yun Xiankui bergumam sambil melihat makam kuno itu. Jelas, meski di luar dia tampak teguh, mengambil keputusan ini tetap membutuhkan keberanian besar. Dia juga berada di bawah tekanan luar biasa. Pada saat ini, lebih banyak siluet berkelebat di udara. Mereka adalah orang-orang dari Blowing Snow Mountain Villa dan Heavenly Sword Sect. Semua orang benar-benar tiba dengan cepat. Vivsky mendarat dan mengibaskan kipas bulunya, sambil tertawa santai. Di belakangnya tidak hanya ada kelompok kelima, tetapi juga seorang tetua yang belum pernah dilihat Yun Xiankui sebelumnya. Dia jelas merupakan bala bantuan yang dikirim oleh Blowing Snow Mountain Villa. Tiba dengan cepat tidak ada gunanya. Kita lihat saja siapa yang beruntung pada akhirnya. Di balik kerudungnya, Peng Xianer mencibir dingin. Di sampingnya juga ada 2 Martial Venerable. Tentu saja, Yu Wuji juga bersamanya. Vivsky menyipitkan matanya tetapi tidak berbicara. Dia jelas waspada terhadap Peng Xianer, jenius sekte pedang surgawi yang muncul sekali dalam 1 abad. Namun, tatapannya segera tertuju pada Yu Wuji. Oh, bukankah ini saudara yang menyelinap ke gerbang bumi dan membuka gerbang surga terakhir kali? Kata langit kelima dengan heran. Benar-benar mengagumkan. Kau tidak hanya membuka gerbang bumi, tetapi juga lolos tanpa cedera. Aku terkesan. Oh, orang yang membuka gerbang bumi terakhir kali. Mendengar perkataan Vivsky, banyak orang menoleh dan mengamati Yu Wuji. Bahkan Yun Xiankui, yang tidak berencana memasuki makam, meliriknya. Jelas. Berita tentang kejadian sebelumnya sudah menyebar. Meskipun ada bahaya yang tak terduga di makam kuno terakhir kali, mampu menyelinap ke gerbang bumi sendirian masih merupakan prestasi yang gagah berani. Lagi pula, tidak semua orang mampu melakukannya. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Reputasi tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat Anda secara langsung. Meskipun kekuatanmu agak kurang, keberanian dan kepahlawananmu mengagumkan. Saudaraku, apakah kamu tertarik bergabung dengan sekte tiran surgawiku? Saudaraku, pertimbangkan juga gerbang Ling Tian milikku. Sesaat kemudian, banyak orang menyapa Yu Wuji dan menyampaikan rasa kagum mereka. Pada saat yang sama, beberapa orang mengulurkan ranting pohon zaitun kepadanya. Jelas, bakat seperti dia diterima di mana saja. Kekuatannya mungkin kurang, tetapi kemampuannya sangat berharga. Hah,
Mendengar suara-suara ini, Yu Wuji awalnya tertegun. Kemudian, setelah memahami situasinya, dia langsung menjadi gembira. Orang-orang ini setidaknya berada di alam Martial King. Beberapa yang menyambutnya bahkan adalah Martial Emperor dan Martial Sovereign. Sepanjang hidupnya, Yu Wuji tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Dia tidak dapat menahan senyum puas, berdiri tegak sambil tertawa. "Tuan-tuan, Yu Wuji siap melayani Anda. Senang bertemu dengan Anda semua. Jadi itu kakak Yu, saudara Yu, salam kenal." Putaran sanjungan lainnya pun terjadi. Langit kelima juga berkata, "Saudara Yu, bakat luar biasa sepertimu juga diterima di Villa Gunung Blowing Snow milikku. Benar sekali, bakat seperti Junior Brother Yu dibutuhkan di Wind and Cloud Valley milikku. Jangan ragu untuk bergabung dengan kami secara langsung jika kamu tertarik." Yun Xiankui menimpali. Meskipun dia sudah menyerah pada harta karun itu, membawa kembali seorang ahli top akan menjadi kegembiraan yang tak terduga. Mendengar ini, Yu Wuji menjadi semakin bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan besar seperti Wind and Cloud Valley dan Blowing Snow Mountain Villa akan mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Inilah puncak hidupnya. Pada saat itu, dia merasa seperti melayang, sudut mulutnya terangkat ke langit. Apakah kau sudah mendapat izin dari Sekte Pedang Surgawi untuk mencoba merekrutnya?" Tepat saat itu, suara dingin Peng Xianer terdengar dari balik kerudungnya. Yu Wuji yang gembira segera tersadar. Ia tersenyum puas dan melambaikan tangannya, "Maafkan saya semuanya. Saya sudah menjadi milik Xianer. Maafkan saya, tidak tersinggung, saudara Yu. Karena Sekte Pedang Surgawi sudah terlebih dahulu mengklaim, kami tidak akan mencuri kegembiraan mereka." Semua orang menyatakan tidak tersinggung, tetapi wajah mereka masih menunjukkan penyesalan. Setelah itu, perhatian semua orang kembali ke pintu batu yang terbuka di makam kuno itu. Jelas tidak ada gerakan lagi di dalam pintu. Kabut hitam yang menyelimuti dan ilusi dari sebelumnya tampaknya telah menghilang. Pada saat ini, kerumunan itu anehnya terdiam. Tiba-tiba, seseorang telah bergerak, dan dengan satu tindakan itu, segalanya terpicu. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, menyerbu ke arah pintu batu. Bab 202. Enyah. Minggir. Bahkan sebelum memasuki gerbang batu, orang-orang yang baru saja berbincang dengan damai telah mulai berkelahi dengan pisau dan pedang. Dentang. Suara mendesing. Ledakan. Bayangan bilah pedang dan teknik bela diri mulai terbentuk, menimbulkan suara ledakan terus-menerus. Banyak orang bahkan belum masuk, tetapi sudah tergeletak mati di tanah. "Ayo pergi juga." Pupil mata langit kelima mengecil, kipas bulu di tangannya berkibar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju gerbang batu. Kedua tetua di belakangnya juga mengikutinya. Pada saat yang sama, Peng Xianer meraih Yu Wuji dengan satu tangan, dan bergegas menuju gerbang batu dengan dua tetua di belakangnya. Merindukan. Melihat pemandangan ini, Yang Mu dan Yang Shen dengan cemas melihat ke arah Yun Xiankui. "Aku bilang aku tidak akan pergi," kata Yun Xiankui sambil menggertakkan giginya. Keduanya saling berpandangan ketika kedua faksi utama menghilang dari pandangan, lalu mendesah dalam-dalam. "Oh, orang-orang dari lembah Fengyun tidak datang." Langit kelima bergegas menuju altar di depan dengan kecepatan yang sangat cepat, sambil menoleh ke belakang dan tidak menyadari kehadiran lembah Fengyun. Sebuah suara tidak percaya keluar. "Tuan muda, jangan pedulikan mereka. Mendapatkan artefak adalah yang terpenting," Di Wu Zhen mengingatkan. "Kau benar, artefak adalah yang paling penting," Fifth Sky setuju. Langit kelima memacu kecepatannya hingga batas maksimal, berlari kencang menuju istana di depan. Akhirnya, istana sudah terlihat. Ketiga artefak itu sudah memanggilnya. Namun, tepat pada saat itu, suara sedingin es tiba-tiba muncul. Kau ingin mendapatkan artefak itu tanpa bertanya terlebih dahulu pada Sekte Pedang Surgawiku." Saat suara itu berakhir, seberkas cahaya pedang merah cian tiba-tiba muncul dan menghantam dengan suara gemuruh. Melihat ini, ekspresi Fifth Sky berubah. Kipas bulu di tangannya berkibar dan menembakkan beberapa senjata tersembunyi. Klang-klang-klang, cahaya pedang menghilang. Tetapi pedang ini benar-benar menghalangi jalan Fifth Sky ke depan. Ketika mendongak lagi, dia mendapati orang-orang Sekte Pedang Surgawi telah muncul di hadapannya. Peng Xianer, langit kelima menggertakkan giginya erat-erat.
Kemudian kipas bulunya melambai, memancarkan cahaya dingin untuk menebas Pengsianer. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, menyerang Pengsianer. Di Wu-Zhen juga mendengus dingin, bergabung dengan langit kelima untuk melawan dua orang dari Sekte Pedang Surgawi. Tanpa penyelidikan apapun, kedua belah pihak sudah memulai pertempuran sengit. Jelas, semua orang paham bahwa di hadapan mereka, hanya pihak lain yang bisa menghentikan mereka memperoleh artefak tersebut. Siapapun yang mengalahkan pihak lain terlebih dahulu dan bergegas menuju istana akan berhak mengklaim artefak tersebut. Bulu Surgawi. Setelah bertukar serangan, Fifth Sky melambaikan kipas bulunya ke udara, disertai dengan serangkaian segel tangan. Kipas bulu itu langsung berputar cepat, menembakkan proyektil yang tak terhitung jumlahnya dari dalam, padat seperti langit yang penuh dengan bulu ke arah Pengsianer. Pedang Surgawi. Pengsianer juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Pedang panjang di tangannya bergetar, lalu terbang keluar, menggambar jejak bercahaya di udara seperti meteor yang melesat di langit, langsung membentuk langit yang dipenuhi bayangan pedang. Formasi, pelet prestise surgawi yang hebat. Formasi, bom petir yang mengerikan. Di samping mereka, Di Wu-Zhen dari Suesan Zuang langsung menggunakan jurus pamungkas mereka, karena artefak berada tepat di hadapan mereka, penundaan apapun akan menimbulkan lebih banyak variabel. Namun Di Wu-Zhen berpikir seperti ini, bukankah Long Jiankong juga berpikir demikian? Seni pedang, jalan pedang abadi. Seni pedang, pedang surgawi turun. Hampir pada saat yang sama Di Wu-Zhen melancarkan serangan mereka, pedang panjang di tangan mereka juga mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Semoga dewa memberkati, semoga dewa memberkati, jangan ganggu aku. Melihat kejadian ini, Yu Wuji yang bersembunyi di ceruk dinding batu menjadi takut setengah mati. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya dan berdoa. Akhirnya, serangan beberapa orang akhirnya bertabrakan di lorong sempit itu. Ledakan. Bang 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 bang. Mungkin karena reaksi berantai, setelah ledakan pertama, serangkaian ledakan sonik pun terjadi. Setelah itu, energi dahsyat disertai sisa cahaya pedang langsung menyelimuti seluruh koridor. Banyak petani lain di koridor tersebut yang terkena dampak dan mengalami luka serius. Akhirnya, ketika energinya menghilang, penglihatan mereka menjadi jelas lagi. Jalan itu telah hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Maaf, kamu kalah. Artefak itu milik kita sekarang, suara Pengsianer sedingin es saat dia mengatakan ini. Meskipun mereka juga terluka, lukanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan luka Di Wu-Zhen. Setelah berkata demikian, Pengsianer tertawa dingin, lalu menuntun Long Jiankong menuju istana di depan. Sialan, hentikan mereka cepat. Wajah Di Wu-Zhen sangat pucat saat dia berteriak. Namun saat berbicara, dia memuntahkan darah. Keinginan untuk menghentikan mereka sekarang sudah terlambat. Lagi pula, Suesan Zuang menghususkan diri dalam senjata dan formasi tersembunyi, dan jelas lebih rendah dalam kekuatan tempur dibandingkan dengan Sekte Pedang Surgawi yang terkenal dalam hal ofensif. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika tiga orang dari Sekte Pedang Surgawi tiba lebih dulu. Para tetua, mari kita masing-masing ambil satu dari tiga artefak dan dapatkan semuanya. Saat memasuki istana, melihat altar yang tidak jauh di depan, suara Pengsianer terdengar bersemangat saat dia berteriak. Ya, Nona. Kedua tetua itu mengangguk cepat. Mata mereka juga berbinar-binar. Lagi pula, dengan artefak yang akan segera diperoleh, bahkan Martial Venerable pun tak dapat menahan kegembiraan mereka. Lebih dekat, bahkan lebih dekat. Ketiganya menjadi semakin bersemangat, juga menahan napas. Serang bersama, Pengsianer berteriak keras. Saat suaranya mereda, mereka tiba di altar hampir bersamaan. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan, dan telapak tangan mereka yang penuh energi vital terulur ke arah artefak itu berada. Namun, saat berikutnya, senyum di wajah ketiganya tiba-tiba membeku, dan tangan mereka terhenti di udara. Bab 203. Mereka melihat dengan jelas bahwa ketiga benda suci yang semula berfluktuasi energi, lenyap. Sebagai gantinya, ada seutas tali yang putus menjadi dua bagian, sebuah alu yang hilang lebih dari setengahnya, dan sebuah gunting yang telah berubah bentuk. Bagaimana? Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pengsianer, yang tadinya hanya tersenyum, tiba-tiba marah dan memuntahkan seteguk darah.
Seluruh tubuhnya memancarkan amarah yang tak terbatas, dan dia hampir berteriak histeris. Chang Jiankong juga tercengang. 3 benda suci yang kuat itu benar-benar hancur. Pemandangan di depan mata mereka mengejutkan mereka bagai ombak besar, dan seolah-olah ada guntur yang meledak dalam pikiran mereka. Dan mereka bergegas ke sini dengan penuh semangat dan gembira, tetapi kini mereka juga sama-sama putus asa dan linglung. Setelah akhirnya mengalahkan Blowing Snow Mountain Villa dan menyerbu ke garis depan, mereka mendapat 3 benda suci yang hancur sebagai balasannya. Pengsianer, letakkan benda suci di hadapanmu. Dan di tengah kebingungan mereka, langit kelima dan orang-orangnya pun menyerbu masuk dan menyerang mereka yang ada di altar terlebih dahulu. Namun, apa yang tidak diduga oleh langit kelima adalah bahwa Pengsianer dan yang lainnya tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, mereka benar-benar menyerahkan posisi mereka. Sepertinya Sekte Pedang Surgawi tidak lebih dari ini. Kesempatan bagus, kedua tetua, ikuti aku untuk merebut harta karun itu. Langit kelima tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, kedua tetua formasi kelima mengangguk dengan sungguh-sungguh, wajah mereka penuh kegembiraan. Mereka mengira benda-benda suci itu telah diambil oleh orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, tetapi mereka tidak menyangka keadaan akan berubah drastis seperti itu. Tetapi begitu langit kelima dan yang lainnya bergegas ke altar, mereka tiba-tiba mendapati perubahan, ketiga benda suci itu ternyata telah lusuh. Rahang mereka hampir ternganga ke tanah saat mereka berdiri diam seperti patung es. Pengsianer, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Setelah bereaksi, langit kelima dengan panik menanyai Pengsianer. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Suara Pengsianer terdengar dingin. Pada saat ini, dia jauh lebih tidak nyaman daripada langit kelima. Dia mengira 3 benda suci itu sudah ada di sakunya, tetapi yang dia dapatkan sebagai imbalan atas kerja kerasnya adalah 3 benda suci yang hancur. Siapa lagi yang bisa kutanyai kalau bukan kau? Kau jelas orang pertama yang masuk. Langit kelima meraung, jelas masih belum bisa menerima kenyataan ini. Diam. Mendengar ini, wajah Pengsianer tiba-tiba ditutupi dengan cahaya dingin. Dia sudah diambang ledakan. Diinterogasi oleh langit kelima seperti ini, dia hampir langsung mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke langit kelima. Aku tidak takut padamu. Langit kelima pun melambaikan kipasnya untuk menyerang. Berhenti. Melihat ini, Di Wuzhen dan Chang Jiankong menghentikan mereka pada saat yang sama. Tidak ada gunanya bertarung sekarang. Sebaiknya kita cari tahu apa yang terjadi secepatnya. Di Wuzhen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia benar, bertarung sekarang tidak ada gunanya. Chang Jiankong juga mengangguk. Walaupun apa yang terjadi membuat mereka sangat tidak nyaman, mereka memahami lebih jelas bahwa menyelesaikan masalah sampai tuntas merupakan hal yang paling penting. Mendengar ini, langit kelima dan Pengsianer saling menatap dingin sebelum menarik kembali serangan mereka. Lalu kedua belah pihak berjalan menuju altar pada saat yang sama, mengambil ketiga benda suci yang hancur dan memegangnya di tangan mereka untuk memeriksanya. Mereka saling menatap, penuh ketidakpercayaan di mata mereka. Karena semua orang dapat melihat bahwa ketiga benda suci ini telah dihancurkan dengan tangan. Mereka menghirup udara dingin melalui gigi mereka. Siapakah di bumi ini yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghancurkan benda-benda suci hanya dengan tangan kosong? Dan kapan tepatnya dia datang? Apa tujuannya menghancurkan benda-benda suci tersebut? Satu persatu teka-teki muncul dalam pikiran mereka yang penuh kabut. Penatua, lihat. Pada saat ini, langit kelima berteriak. Mendengar ini, semua orang melihat ke belakang altar dan terkesiap lagi. Mereka ingat dengan jelas bahwa ada banyak ramuan dan ilmu bela diri di sini, tapi sekarang, semuanya telah berubah menjadi abu. Pengsianer dengan enggan berjalan mendekat, mengambil selembar kertas yang terbakar dan belum selesai dari abu, dan matanya terbelalak saat melihat isinya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah setelah dipukul dengan keras. Apa yang telah terjadi? Chang Jiankong segera mengambil sisa makanan itu dan mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Chaos Resolve, seni bela diri Sein, ikut terbakar. Dia tergagap, lalu memeluk hatinya. Dia hampir pingsan dan batuk dengan keras. Mendengar ini, langit kelima juga mengambil potongan itu dengan ganas. Melihat rekaman yang terfragmentasi, dia tiba-tiba mengumpat dengan liar. Sialan. Siapa itu? Mana yang menyia-nyiakan benda-benda surgawi?
Wow wow wow, seni bela diri yang bagus sekali, alangkah baiknya kalau itu buatku. Sambil memegang sisa-sisa makanan di tangannya, langit kelima begitu tertekan hingga ia hampir menangis. Wajah semua orang sangat jelek. Tak hanya 3 benda suci itu yang hancur, tumpukan seni bela diri dan ramuan yang bahkan berisi harta karun tingkat orang suci juga dibakar menjadi abu. Apakah ini distorsi sifat manusia atau keruntuhan moral? Mereka bergegas ke sini dengan susah payah, tapi tidak mendapat imbalan apapun. Pada saat ini, Peng Xianer melihat sesuatu yang lain dan berseru kaget. Melihat hal itu, langit kelima secara refleks menoleh dan langsung melihat sebuah kotak kecil khusus di sudut. Alasan kotak kecil ini dianggap istimewa adalah karena kotak-kotak lain telah dibongkar, tutupnya dibuka, atau dihancurkan. Kotak kecil ini adalah satu-satunya yang utuh dan tertutup rapat. Dengan benda-benda suci dan seni bela diri tingkat orang suci di mana-mana di sini, kotak kecil yang utuh ini kemungkinan besar berisi harta karun tersebut. Hampir seketika, langit kelima menyerbu ke arah kotak itu. Brengsek, Peng Xianer juga terlambat bereaksi dan mengetahuinya. Namun, bagaimanapun juga, dia selangkah lebih lambat dari langit kelima. Cek, Peng Xianer, tidak semua hal bisa kau dapatkan di depanku. Langit kelima menatap Peng Xianer dengan puas dan mencibir. Peng Xianer mendengus dingin, penuh rasa malu. Dia telah menemukannya lebih dulu, tetapi karena kelalaian sesaat, dia melambat satu langkah, dan hanya bisa menyaksikan benda itu diambil oleh langit kelima. Kalau begitu, harta karun di dalamnya adalah milikku. Langit kelima mengangkat sudut mulutnya dan perlahan mengangkat tutup kotak itu, seraya mengulurkan telapak tangannya ke dalam. Melihat ini, wajah Peng Xianer dan yang lainnya menegang saat mereka menatap tajam tindakan langit kelima, juga sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Namun, wajah langit kelima sedikit berubah. Ini, langit kelima meremasnya lagi dan merasakan ada yang tidak beres. Dia menarik tangannya, menciumnya di bawah hidungnya, dan wajahnya berubah drastis. Brengsek, kotoran anjing. Bab 204. Bagaikan sambaran petir, dia melempar kotak di tangannya, menyebabkan barang-barang berceceran di mana-mana. Terkutuk mana yang melakukan hal curang seperti ini. Vivsky meraung, menatap tumpukan sampahnya dengan urat dahi menonjol, hampir muntah darah karena marah. Beberapa saat yang lalu dia masih sombong, hampir tidak merebut kotak itu dari Peng Xianer, berharap bisa menghapus rasa malunya sebelumnya. Namun kenyataan pahit itu merupakan pukulan yang terlalu berat. Melihat hal itu, wajah kelompok langit kelima pun menjadi pucat pasi. Harta karun yang susah payah diperoleh ternyata setumpuk sampah, penghinaannya hampir tak terlukiskan. Wajah Peng Xianer juga kosong karena terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia merasa sangat senang dan schadenfreude. Vivsky mungkin akhirnya merasakan apa yang baru saja dirasakannya, bergegas masuk hanya untuk mendapatkan setumpuk sampah sebagai balasannya. Pada saat ini, para ahli top lainnya akhirnya bergegas datang. Melihat artefak orang suci hancur secara misterius, obat-obatan dan pil orang suci terbakar, hal itu langsung menimbulkan keributan besar di dalam kelompok Suanyuan. Terutama setelah mengetahui bahwa setelah pertarungan sengit antara dua sekte besar, langit kelima hanya meraih setumpuk sampah pada akhirnya, semua orang kehilangan kata-kata. Sayang sekali, Nona, Anda benar-benar kehilangan kesempatan emas dari surga. Anda lihat tidak ada gerakan sama sekali di makam itu, di mana bahaya yang Anda bicarakan. Di luar makam kuno, Yang Mu masih mengeluh kepada Yun Xiankui dengan frustrasi. Sekarang, selain mendesah, mereka tidak punya cara lain. Bahkan jika mereka menyerang sekarang, sudah terlambat. Wajah Yun Xiankui jelek. Mungkinkah apa yang dikatakan Lu Qingshan benar-benar tidak menjadi kenyataan? Jika itu benar, dia telah membuat Wind and Cloud Valley kehilangan kesempatan besar. Saat itu mereka terkejut melihat beberapa penggarap berjalan keluar dari pintu masuk makam dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Bagaimana kamu bisa keluar secepat itu? Yang Mu dengan cepat mencegat kedua kultivator itu dan menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Jangan sebut-sebut, makam kuno ini sudah lama dijarah orang lain. Seseorang menggelengkan kepala dan berkata, saat kami masuk, semuanya sudah hilang. Apa? Yang Mu dan yang lainnya langsung terkejut. Terutama Yun Xiankui, bagaikan guntur yang meledak di benaknya. Jadi apa yang dikatakan Lu Qingshan memang benar.
Harta karun di dalamnya sudah diambil orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? Yun Xiankui bertanya dengan tidak percaya, bagaimana harta karun itu bisa diambil oleh orang lain? Siapa yang tahu bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Lagi pula, mekanismenya masih berfungsi sebelum kita masuk, jadi secara logika tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Kultivator itu berkata tanpa daya, jadi sekarang semua orang saling menatap dengan tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Yang Mu tampak kesulitan menerimanya dan bertanya lagi, bagaimana dengan 3 artefak suci? Apakah Villa Gunung Salju dan Sekte Pedang Surgawi mendapatkannya? Jangan sebut-sebut 3 artefak suci itu. 2 sekte besar itu masih marah karenanya. Mereka bertarung sengit untuk masuk, tetapi ternyata artefak itu sudah hancur. Sang kultivator menggelengkan kepalanya. Dihancurkan. Yang Mu dan 2 orang lainnya membelalakkan mata tak percaya, tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, mungkinkah kedua sekte besar itu tidak berhasil mengambil apapun? Bukannya Fifth Sky tidak punya apa-apa? Ketika berkata demikian, ekspresi kedua pembudidaya itu menjadi aneh. Oh, Yang Mu dan yang lainnya langsung menjadi gugup dan buru-buru bertanya, hal baik apa yang didapatnya? Setumpuk sampah. Sang pembudidaya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit. Anjing, omong kosong. Yang Mu dan yang lainnya ternganga, terpaku di tempat. Seperti yang dikatakan Lu Qingshan, itu menjadi kenyataan. Yun Xiankui menatap mereka dengan tak percaya dan berkata, Yang Mu dan 2 orang lainnya terdiam, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan ini akan benar-benar menjadi kenyataan. Benar sekali, Nona. Bukankah Lu Qingshan juga mengatakan ada bahaya besar di makam itu? Yang Mu tiba-tiba teringat dan buru-buru bertanya, sekarang kata-katanya tentang harta karun yang diambil orang lain menjadi kenyataan, tetapi makam itu tampaknya tidak berbahaya. Yun Xiankui juga mengangguk. Itu benar. Lu Qingshan juga mengatakan ada krisis yang lebih mengerikan daripada sebelumnya di dalam makam. Tepat pada saat itu, bumi bergemuruh hebat. Kemudian di depan mata Yun Xiankui dan yang lainnya yang ternganga, aula utama asli dan lorong makam kuno di depan mereka mulai runtuh. Saat aula utama dan lorong runtuh, kelompok langit kelima yang berada di altar juga terekspos ke atas tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Kemudian di bawah tatapan mereka, pintu batu di belakang altar tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan yang berkedip-kedip, sebuah sosok ilusi muncul di udara. Sikapnya sangat mengesankan, auranya agung. Meskipun hanya ilusi, ia memberikan tekanan luar biasa kepada semua yang hadir. Ini, apa ini? Apakah ini Santo Jiang Yu sendiri? Ya dewa, aku benar-benar melihat Sang Santo. Melihat kejadian itu, semua yang hadir menjadi gila dan berteriak kaget. Benar sekali, aku Jiang Yu. Akhirnya, ilusi yang dipadatkan oleh cahaya keemasan itu menatap orang-orang di bawah dengan sikap merendahkan. Suaranya bergemuruh seperti lonceng kuno. Itu benar-benar Santo Jiang Yu. Surga, salam, Santo Jiang Yu. Salam, Santo. Semua orang tunduk, bahkan anggota 3 kekuatan utama. Bagaimanapun, seseorang yang mencapai alam Sein benar-benar layak dihormati. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya mencapai nirwana 1000 tahun yang lalu, tetapi sebelum mencapai nirwana ada satu hal yang saya sesali, tidak ada seorang pun yang mewarisi warisan saya. Jadi sebelum mencapai nirwana, aku meninggalkan makam ini, dengan harapan bahwa hari ini, 1000 tahun kemudian, seseorang dapat memperoleh warisanku. Suara yang seperti lonceng itu bergema di mana-mana. Mendengar suara itu, semua yang hadir menampakkan ekspresi gembira, mata mereka menyala-nyala. Mereka mengira perburuan harta karun hari ini berakhir dengan kegagalan, tetapi tidak pernah menyangka titik balik seperti itu akan muncul. Warisan Sang Santo, dibandingkan dengan artefak suci manapun, itu jauh lebih penting. Bolehkah saya bertanya senior, apa yang harus kami lakukan agar bisa mendapatkan kesempatan mewarisi warisanmu? Langit kelima bertanya dengan penuh semangat. Mendengar pertanyaannya, semua orang yang hadir memandang ke arah Jiang Yu. Bab 205. Mendapatkan warisanku adalah hal yang sederhana, kata Jiang Yu. Saya menghabiskan separuh hidup saya dengan berlatih pedang, tetapi bakat saya dalam bidang pedang pada akhirnya sangat kurang.
Oleh karena itu, pada separuh hidup saya yang terakhir saya dengan tekun berlatih sitar dan mencari pencerahan melalui musik. Namun, setelah memperoleh pencerahan melalui sitar, saya tidak dapat lagi menemukan lembaran musik sitar di dunia yang dapat menggerakkan saya. Jadi, jika kamu bisa menemukan lembaran musik sitar yang menggerakkan hatiku dan memainkannya di hadapanku sampai aku puas, kamu akan memperoleh warisanku. Suara Jiang Yu bergema di mana-mana. Hal itu menyebabkan keributan besar di antara orang banyak. Notasi musik sitar. Ternyata itu adalah lembaran musik sitar. Selagi halayak berdiskusi dengan penuh semangat, mereka juga memeras otak mengenai poin penting ini. Senior, untuk mendapatkan warisanmu, apakah perlu untuk tidak hanya memiliki lembaran musik sitar yang menggerakkanmu, tetapi juga memiliki keterampilan sitar yang sangat tinggi untuk memainkannya? Langit kelima tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi kebanyakan dari kita di sini benar-benar buruk dalam memainkan sitar. Itu benar. Kita benar-benar tidak tahu cara memainkan sitar dengan baik. Setelah Fifth Sky berbicara, penonton pun ikut bersuara. Bukan itu masalahnya. Suara Jiang Yu menggelegar, aku hanya butuh kamu untuk membuat notasi sitar yang bisa menggerakkanku. Itu sendiri menunjukkan bakatmu di bidang sitar. Sebaliknya, keterampilan sitar tidak sepenting itu, karena keterampilan yang baik dapat diperoleh melalui latihan dari waktu ke waktu. Begitu ya, itu masuk akal. Mendengar ini, orang banyak yang sebelumnya kecewa menjadi berharap lagi. Bagi mereka yang tidak secara khusus menekuni sitar, memainkannya sama sekali tidak mungkin. Namun, membuat notasi musik sulit dilakukan. Sangat mungkin bagi seseorang untuk secara acak mengubah suatu karya yang kemudian beredar luas. Lagi pula, banyak karya klasik yang saat ini beredar di benua Sungai Abadi diciptakan oleh orang-orang biasa. Banyak dari mereka yang bahkan belum pernah melihat sitar sebelumnya. Mereka akan menyenandungkan lagu saat bekerja di ladang, dan yang lainnya akan mengadaptasinya menjadi lembaran musik setelah mendengarnya secara tidak sengaja. Jadi, silakan mencoba dengan berani, Jiang Yu menyampaikan lagi. Dan yang berhasil tidak hanya akan mendapatkan warisanku, tetapi juga akan menerima tempat sitar kelas kekaisaran ini sebagai hadiah. Saat suaranya berakhir, kilatan cahaya keemasan berkelebat di tangannya. Kemudian, yang mengejutkan halayak, sebuah tatakan sitar yang panjang dan lebarnya setengah zang muncul, tergantung di udara. Begitu muncul, ia memancarkan aura berat, tanpa sadar memberikan tekanan luar biasa. Ukiran rumit dan mencolok menghiasi seluruh bagiannya. Seluruh bagiannya berwarna biru langit, tampak terbuat dari batu, meskipun orang banyak tahu pasti bahwa batu itu dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang tidak dapat dikenali. Penampakan dudukan sitar ini membuat semua orang yang hadir menjadi heboh. Harta karun tingkat kekaisaran merupakan eksistensi tertinggi di benua Sungai Abadi, tak tertandingi bahkan oleh 100 atau 1000 harta karun tingkat suci. Langit kelima, Peng Xianer dan yang lainnya mendapatkan kembali harapan. Pukulan yang mereka terima di altar kini telah disingkirkan, dilupakan. Jika mereka bisa mendapatkan warisan Jiang Yu dan tempat sitar tingkat kekaisaran ini, harta karun tingkat suci itu tidak akan berarti apa-apa. Harta karun kelas kekaisaran. Nona, saya ingat Anda juga melatih kondisi pikiran Anda melalui sitar di waktu senggang Anda. Cepat dan cobalah. Di kejauhan, Yang Mu menatap ke arah dudukan sitar kelas kekaisaran yang melayang, matanya penuh kegilaan. Dia segera berteriak pada Yun Xiankui. Yun Xiankui juga sangat gembira. Dia baru saja melangkah maju ketika tiba-tiba teringat kata-kata Lu Qingshan. Langkah kakinya terhenti di udara. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan ahli dalam cerita Lu Qingshan itu? Yun Xiankui berbicara. Maksud Anda, Nona? Mata Yang Mu terbelalak tak percaya. Benar sekali. Katanya masih ada bahaya besar yang mengintai di makam kuno ini. Yun Xiankui mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berkata, karena apa yang dia prediksi tentang harta karun orang suci yang akan diambil orang lain sudah menjadi kenyataan. Aku rasa sisa ramalannya juga akan 9 bagian benar, 1 bagian salah. Mendengar ini, Yang Mu juga merasa bimbang. Awalnya, mereka sama sekali mengabaikan apa yang disebut ramalan ini. Namun, masalah harta karun orang suci membuat mereka tidak yakin. Nona, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Yang Mu. Jangan pergi. Yun Xiankui menggertakkan giginya dan membuat keputusan, menarik kakinya ke belakang.
Kita tidak hanya akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi, tetapi juga menjauhkan diri dari tempat ini. Baiklah, baiklah. Yang Mu mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Yun Xiankui. Menghadapi godaan harta karun kelas kekaisaran, dia sebenarnya bisa menolaknya karena ramalan itu. Kekuatan pikiran inilah yang diakuinya tidak dimilikinya. Mulai, Jiang Yu berbicara dengan serius. Saat suaranya mereda, sosoknya bersinar dengan cahaya keemasan dan turun ke atas dudukan sitar. Kemudian dia perlahan duduk dan menutup matanya. Aku pergi dulu. Seorang kultivator wanita memegang sitar muncul dari kerumunan dan duduk bersila di tanah. Berikutnya, sepotong sitar merdu dimainkan perlahan-lahan. Kerumunan itu dengan bijaksana tetap diam dan memperhatikan reaksi Jiang Yu dengan saksama. Tanpa diduga, setelah karya tersebut selesai, Jiang Yu yang duduk di atas tatakan sitar bahkan tidak membuka matanya sekalipun. Ekspresi wajah pembudidaya wanita itu agak jelek. Yang lainnya merasa lega, tetapi juga menjadi lebih tegang. Sejujurnya, permainan kultivator wanita itu cukup bagus. Namun, dia bahkan tidak bisa membuat Jiang Yu membuka matanya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mendapatkan warisannya bukanlah hal yang mudah. Kalau begitu, senior, izinkan saya memainkan lagu yang lain. Sang pembudidaya wanita menggigit bibir merahnya, tidak gentar. Setiap orang hanya punya 3 kesempatan. Setelah 3 kali, kualifikasinya akan dicabut, terdengar suara berat Jiang Yu dari atas panggung sitar. Mendengar ini, wajah sang pembudidaya wanita memucat drastis. Yang lain juga sangat terkejut. Mereka yang tadinya ingin mencoba kini tidak berani bergerak. Tampaknya mencoba memancing di perairan yang bermasalah dengan keberuntungan tidaklah layak. Seperti yang diduga, setelah kultivator wanita itu memainkan lagu lainnya, Jiang Yu masih tidak membuka matanya. Dan begitulah, waktu berlalu dengan lambat. Banyak kultivator mencoba, termasuk Fifth Sky dan Peng Xianer yang masing-masing menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggerakkan Jiang Yu sedikit pun. Elder Sky, suruh Sekte Pedang Surgawi mengumpulkan lembaran musik sitar terbaik di dunia dengan kecepatan tercepat, dan antarkan ke sini secepat mungkin. Peng Xianer segera memerintahkan Chang Jiankong yang ada di dekatnya. Ya, nyonya. Chang Jiankong segera pergi. Melihat hal itu, Fifth Sky pun tak mau ketinggalan, dan mulai memberitahu Blowing Snow Mountain Villa agar mengerahkan pasukan untuk mengumpulkan lembaran musik sitar. Kecurangan semacam ini pada mulanya dilarang oleh Jiang Yu, karena ia telah menyatakan dengan jelas bahwa hanya mereka yang menggubah partiturlah yang dapat memperoleh warisannya. Tanpa diduga, Jiang Yu tidak menghentikan tindakan Peng Xianer dan yang lainnya. Maka dari itu, faksi-faksi lain pun mengikuti langkahnya, bahkan banyak yang meminta bantuan dari luar. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang berkumpul di luar kota Pinjiang makin bertambah banyak. Namun tetap saja, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuat Jiang Yu membuka matanya. Bab 206, Sekte Pedang Surgawi dan Villa Gunung Salju yang meniup mengirimkan Skorkin kepada Peng Xianer dan Langit Kelima. Mereka kemudian memilih beberapa Skorkin terbaik dan mencoba secara bergantian. Namun, hasilnya masih belum memuaskan. Bukan saja Langit Kelima dan Chang Jiankong tidak mempunyai kesempatan lagi, Peng Xianer dan Langit Kelima hanya mempunyai 1 kesempatan tersisa masing-masing. Keduanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Tanpa rasa percaya diri yang cukup, mereka tidak berani mencoba lagi. Situasinya perlahan-lahan menjadi buntu. Karena selama beberapa hari ini, hampir semua kultivator yang hadir telah mencoba, namun dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang mampu membuat Jiang Yu membuka matanya, apalagi memuaskannya. Salam, Senior Jiang Yu. Izinkan saya mencoba, terdengar suara merdu. Kemudian semua orang melihat sosok putih membungkuk dengan lembut kepada Jiang Yu sebelum duduk dengan anggun di lantai. Ah, kaligrafi, kin dan lukisan, itu sebenarnya kaligrafi, kin dan lukisan. Ya ampun, bagaimana dia bisa sampai di sini juga? Kerumunan orang berteriak kaget, dan banyak kultivator memperlihatkan tatapan seperti babi. Wanita itu benar-benar datang, sialan. Peng Xianer dan Fifth Sky juga memperlihatkan ekspresi serius. Kaligrafi, kin, dan lukisan sesuai dengan namanya. Ia sangat ahli dalam kaligrafi, kin, dan lukisan. Tidak hanya itu, dia juga dikenal publik sebagai orang nomor 1 di generasi muda di seluruh Nansha.
Dia adalah orang pertama yang berhasil menembus ranah martial venerable di usia muda. Selain itu, dia adalah orang suci dari sekte nomor 1 di Nansha, sekte suara iblis. Dia dapat dikatakan sebagai wanita yang dianugerahi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jelas saja kedatangannya mengubah situasi. Karena semua orang bisa melihat bahwa dialah yang memiliki peluang terbesar untuk mewarisi Jiang Yu. Dong, senar Qin kuno berfluktuasi, dan sebuah lagu merdu mengalun keluar. Saat lagunya mulai diputar, banyak orang tanpa sadar menjadi diam, dan beberapa menampakkan ekspresi malu. Dibandingkan dengan kaligrafi, Qin dan lukisan, kemampuan menyanyi dan Qin mereka tidak berada pada level yang sama. Itu harus dikatakan. Kaligrafi, Qin dan lukisan sesuai dengan reputasinya. Akhirnya, lagunya perlahan berakhir. Wajahnya yang elok perlahan terangkat untuk menatap Jiang Yu. Dan yang lainnya juga melihat ke arah Jiang Yu. Kemudian, yang membuat semua orang terkejut, Jiang Yu yang duduk di panggung Qin perlahan membuka matanya. Sangat bagus. Tapi tidak cukup. Hanya dengan kata-kata singkat ini, Jiang Yu memejamkan matanya lagi. Ah, itu masih belum cukup. Ya ampun, apa yang dibutuhkan untuk mewarisi warisannya? Melihat Jiang Yu mengatakan lagu kaligrafi, Qin dan lukisan masih belum cukup, orang banyak berteriak kaget. Paling tidak, selama beberapa hari terakhir, kaligrafi, Qin dan lukisan adalah satu-satunya yang membuat Jiang Yu membuka matanya. Alis kaligrafi, Qin, dan lukisan berkedut sedikit, tetapi wajah cantiknya tidak berubah. Dia bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Yu, lalu mundur ke samping. Nona, kita tidak bisa terus seperti ini. Chang Jiankong berkata dengan suara berat, meskipun kaligrafi, Qin, dan lukisan belum mewarisi warisannya, tampaknya dia masih memiliki peluang terbesar. Kita harus bergegas dan memikirkan sesuatu. Peng Xianer mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dia menyadari Yu Wuji telah menghilang. Di mana dia? Peng Xianer bertanya. Dia baru saja ke sini. Chang Jiankong juga mengernyitkan alisnya. Jelas bahwa pikirannya tertuju pada kaligrafi, Qin, dan lukisan sebelumnya, jadi dia tidak menyadari ketika Yu Wuji menghilang. Pada saat ini, Yu Wuji telah tiba di kota Pingjiang. Nilai Qin, nilai Qin. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba di pintu masuk aula bela diri kecil. Tentu saja, aula bela diri kecil kembali dipenuhi orang-orang, yang dengan tenang mendengarkan Yi Feng duduk di tangga sambil memainkan gitar. Ayo kita putar Ordinary Road. Yi Feng tersenyum ke arah penonton setelah menyelesaikan sebuah lagu. Mungkin karena ia punya penonton, duduk di sini bermain gitar setiap hari sudah menjadi kebiasaan. Dan ia tidak akan pernah melewatkan memainkan Ordinary Road setiap hari. Dong dong dong. Gitar berbunyi, dan orang banyak di bawah memejamkan mata. Yu Wuji menjulurkan lehernya untuk mendengarkan dari sudut dinding, tidak dapat menahan diri untuk memuji, anak ini benar-benar bermain dengan baik, menurutku bahkan lebih baik daripada kaligrafi, Qin, dan lukisan itu. Temanku ini telah menyalinnya, mungkin aku dapat membalikkan keadaan dan mendapatkan warisan Raja Suci, hahaha. Itu benar. Alasan Yu Wuji datang ke sini adalah karena ia teringat lagu yang dimainkan Yi Feng terakhir kali ia lewat. Jadi ia ingin menyalin lagu ini dan mencoba peruntungannya di makam Jiang Yu. Akhirnya, ketika senar gitar menjadi tenang di bawah jemari Yi Feng, Yu Wuji telah menyalin seluruh lagu. Meskipun aku tidak tahu alat musik apa yang dimainkan orang itu, efeknya seharusnya mirip jika dimainkan pada Qin di sini. Yu Wuji dengan gembira menyimpan skornya, sambil berjalan dengan angkuh menuju gerbang kota. Di seberangnya, seorang pembawa kotoran ternak kebetulan lewat. Yu Wuji mengerutkan kening, lalu segera berteriak kepada pembawa kotoran malam, "Hei, manusia rendahan, tidakkah kau lihat kawan ini sedang lewat? Cepatlah dan beri jalan." Namun, yang mengejutkannya, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di mata pembawa kotoran malam itu. Dia mencengkeram leher Yu Wuji dan membenamkan kepalanya ke dalam ember kotoran malam itu. Setelah dipukuli lagi, dia melemparkan Yu Wuji ke selokan dan pergi diam-diam. Sialan, sialan. Siapa pembawa kotoran malam itu, sampai sekuat itu? Yu Wuji merangkak keluar dari selokan dengan wajah bengkak, melihat skor di tangannya. Dia langsung menghela napas lega. Fiuh, untung saja skornya bagus. Tidak peduli siapapun dirimu, teman ini akan menjadi bagian hidupmu di masa depan.
Yu Wuji buru-buru mengganti pakaiannya dan bergegas menuju gerbang kota. Kamu pergi kemana? Melihat Yu Wuji kembali dengan tubuh agak bau kotoran, Peng Xianer bertanya sambil mengerutkan kening. Aku baru saja kembali untuk mengambil lagu yang aku buat sebelumnya, mengalami sedikit masalah di jalan. Yu Wuji mengelak. Sebuah lagu yang kamu ciptakan. Alis Peng Xianer sedikit berkerut. Meskipun dia tahu Yu Wuji bisa memainkan Qin, dia tidak tahu dia bisa mengubah lagu. Oh, saudara Yu akan mencoba. Mungkin dia benar-benar punya kesempatan, setelah apa yang dia lakukan saat membuka gerbang surgawi terakhir kali. Kakak Yu, cepatlah dan cobalah. Mendengar ini, orang banyak pun angkat bicara. Haha, kamu baik sekali, kalau begitu aku akan mencobanya. Yu Wuji menangkupkan tinjunya sambil menyeringai konyol. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Peng Xianer tampak sangat tidak percaya. Nona, apa salahnya membiarkan dia mencoba? Chang Jiankong angkat bicara dari samping. Peng Xianer merenung sejenak sebelum berkata kepada Yu Wuji, kalau begitu, silakan saja. Baiklah, Xianer, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Yu Wuji merapikan pakaiannya, mengeluarkan Qin dari cincin penyimpanannya, dan duduk bersila di tengah. Dalam perjalanannya ke sini, dia sudah menghafalkan notasinya. Mengacu pada ingatannya, dia perlahan meletakkan telapak tangannya di senar. Dong 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 dong. Intro, Ordinary Road, terdengar perlahan. Mendengar intro ini, kaligrafi, Qin dan lukisan yang duduk di samping segera melihat ke arah Yu Wuji. Saat berikutnya, Jiang Yu yang duduk di panggung Qin tiba-tiba membuka matanya. Bab 207. Ya ampun. Cepat, lihat, sang bijak bela diri telah membuka matanya. Melihat hal itu, semua orang yang hadir berteriak kaget dan menatap tak percaya ke arah Yu Wuji. Mustahil. Ketika Peng Xianer melihat pemandangan ini, wajahnya di balik kerudung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, hampir semua orang tegang. Sebab bahkan untuk sitar, kaligrafi, dan lukisan, Jiang Yu baru memujinya setelah pertunjukan selesai sebelum membuka matanya. Namun bagi Yu Wuji, Jiang Yu membuka matanya begitu musik dimulai. Tampaknya warisan martial sage kemungkinan besar akan diambil oleh Yu Wuji. Kemudian, di tengah-tengah ketegangan penonton, musik hampir berakhir. Di atas panggung sitar, Jiang Yu tampak amat gembira, matanya tertuju pada Yu Wuji. Akhirnya, saat musik Yu Wuji berakhir, dia bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Karya ini seharusnya hanya ada di surga. Kau sangat hebat, membantu orang bijak ini menembus kemacetan terakhir. Sambil berkata demikian, Jiang Yu menatap tajam ke arah Yu Wuji dan tertawa keras, selanjutnya, aku akan memberikan warisanku kepadamu. Ah, apa? Warisan dari martial sage sebenarnya sangat. Perkataan Jiang Yu menimbulkan gelombang besar di antara orang banyak. Yu Wuji juga hampir tercengang sejenak, sebelum bereaksi dengan kegembiraan dan keinginan kuat, berteriak seperti orang gila, warisan dari martial sage, warisan dari martial sage, hahaha, aku, Yu Wuji, benar-benar telah memperoleh warisan dari martial sage. Kakak Yu, selamat, selamat. Saudara Yu sungguh hebat. Bukan saja engkau yang pertama kali membuka gerbang surga, sekarang engkau juga menjadi pewaris sang bijak bela diri. Saudara Yu, selamat atas pencapaian puncak hidupmu. Aku sudah menyapamu sebelumnya, jangan lupakan aku di masa mendatang. Benar sekali, Saudara Yu, jika nanti kamu ada waktu, datanglah dan duduklah di gerbang Luo Sengku sesering mungkin. Meskipun semua orang merasa sangat kecewa karena tidak menjadi orang yang beruntung, mereka dengan cepat bereaksi untuk melakukan apa yang diperlukan sekarang, mengambil langkah pertama untuk lebih dekat dengan Yu Wuji. Lagi pula, dengan warisan dari martial sage, kecuali Yu Wuji adalah orang bodoh, prestasinya di masa depan tidak akan rendah, dan akan lebih mudah baginya untuk menjadi martial sage daripada orang lain. Ahaha, tentu saja, tentu saja. Kamu terlalu baik. Saya pasti akan pergi ke gerbang Luo Seng untuk duduk di masa depan. Mendengar suara-suara menggilat ini, Yu Wuji merasa seolah-olah dia sedang melayang di awan, berdiri tegak dan tegap saat dia mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, dengan senyum puas di wajahnya. Awalnya aku ingin memanfaatkan si tolol tak berguna ini terlebih dahulu, membuatnya menderita dengan menyedihkan dan akhirnya mati berlutut di hadapanku.
Namun, aku tidak menyangka bahwa setelah membuka gerbang surga, si tolol tak berguna ini malah akan menjadi pewaris marsial Sage juga. Di balik tabir, wajah Peng Xianer penuh dengan keengganan, tinjunya terkepal erat. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Jiankong juga memiliki ekspresi yang rumit. Dia kurang lebih mengetahui tentang masa lalu Peng Xianer, dan dia juga tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Pewaris marsial Sage bukanlah masalah sepele. Dia menggertakkan giginya. Meskipun wajahnya masih tidak mau, dia juga tahu betapa seriusnya masalah ini, dan langsung berkata, Yu Wuji, sekarang aku nyatakan bahwa kamu secara resmi bergabung dengan Sekte Pedang Surgawiku. Oh, Yu Wuji yang tengah menghibur orang banyak, mendengar ini dan langsung mengangkat sudut mulutnya dan menoleh dengan ekspresi tersenyum, aku bisa bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi, tapi Xianer, kau harus menjadi wanitaku terlebih dahulu. Anda, ekspresi Peng Xianer menjadi gelap. Dia sama sekali tidak menyangka Yu Wuji akan menjadi puas diri secepat itu. Namun saat ini dia hanya bisa menahannya, dan terus berkata kepada Yu Wuji sambil tersenyum, asalkan kamu punya kemampuan, aku juga bisa menjadi wanitamu. Bagus, 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 kalau begitu aku akan bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi milikmu. Kalau begitu, kau juga harus menunjukkan kemampuanmu. Yu Wuji berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar berbeda dengan sikap tunduknya sebelumnya di hadapan Peng Xianer, nadanya bahkan mengandung ejekan dan makna yang dalam. Nona muda ini menyampaikan salamnya kepada Tuan Muda Yu dalam bidang sitar, kaligrafi, dan lukisan. Pada saat ini, bahkan wanita yang ahli dalam sitar, kaligrafi, dan lukisan itu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan mendekati Yu Wuji dan berkata dengan lembut, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Yu bersedia mengobrol tentang partitur sitar dan menggubah musik bersama di masa mendatang saat Anda punya waktu. Hahaha, tentu saja, tentu saja. Yu Wuji tertawa dengan arogan. Bakat nomor 1 di Sa Selatan, apa hubungannya dengan dia sekarang? Di hadapannya, dia tetap harus bersikap sopan dan santun. Perasaan ini sungguh luar biasa. Itu sungguh luar biasa. Hari ini, aku, Yu Wuji, akhirnya punya modal. Kemanapun aku pergi di masa depan, aku akan dihormati. Hahaha, murid, kemarilah. Pada saat ini, Jiang Yu yang berdiri di panggung sitar, dengan lembut memanggil Yu Wuji. Ya, guru. Yu Wuji berjalan dengan gembira dan dengan hormat berdiri di depan Jiang Yu. Murid, katakan padaku, apakah kamu punya skornya? Jiang Yu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku mau. Yu Wuji buru-buru mengeluarkan skor dari pakaiannya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Jiang Yu. Bagus sekali, ini memang sebuah karya yang luar biasa. Melihat skor di tangannya, Jiang Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu menundukkan kepalanya untuk bertanya pada Yu Wuji. Murid, saya bertanya kepadamu, apakah kamu yang menggubah partitur ini? Melapor pada guru, ini adalah hasil kerja kerasku selama beberapa malam tanpa tidur. Kata Yu Wuji sambil menundukkan kepalanya. Bagus, 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 kau memang murid baikku. Kau tidak hanya menciptakan karya yang begitu hebat, ku dengar gerbang langit dan bumi yang kubuat juga dibuka olehmu. Jiang Yu bertanya dengan ringan. Benar sekali, guru. Gerbang langit dan bumi dibuka olehku, kata Yu Wuji dengan bangga, bagaimanapun juga, sebagai muridmu, aku tidak bisa mempermalukanmu. Kau memang muridku yang baik. Jiang Yu tertawa terbahak-bahak dan memberi isyarat kepada Yu Wuji untuk mendekat, kemarilah, kemarilah, mendekatlah kepada gurumu. Sekarang aku akan memberikan warisan ini kepadamu. Yu Wuji sangat bersemangat dan melangkah beberapa langkah ke arah Jiang Yu, wajahnya penuh dengan fanatisme. Ini dia, aku akan memberikan warisan ini kepadamu sekarang. Jiang Yu perlahan menempelkan telapak tangannya di atas kepala Yu Wuji, matanya tiba-tiba menyipit. Bab 208. Akan tetapi, saat semua orang tengah iri melihat Yu Wuji menerima warisan dari marsial Sage, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba keluar dari mulut Yu Wuji. Pada saat yang sama, wajahnya berubah, jelas merasakan sakit luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan warisan, tapi milik. Seseorang di antara kerumunan segera menyadari petunjuk itu dan berteriak. Apa? Itu benar-benar sebuah harta benda.
Orang-orang membelalakan mata mereka karena tidak percaya dan tiba-tiba menyadari bahwa seluruh makam Jiang Yu adalah penipuan besar-besaran. Jiang Yu sama sekali tidak mencari pewaris, ia mencari seseorang untuk dimiliki. Ketakutan menyerbuk dalam hati para penonton. Untungnya, aku bukanlah yang disebut pewaris, kalau tidak, akulah yang akan dirasuki saat ini. Pergantian peristiwa terjadi begitu cepat dan mengejutkan semua orang. Nona suci, cepatlah tinggalkan tempat ini. Jiang Yu berbahaya, dan mungkin ada bahaya tersembunyi lainnya. Chang Jiankong buru-buru memberi nasihat. Oke, Peng Xianer mengangguk dan bersiap pergi bersama Chang Jiankong. Viv Sky dan para ahli lainnya juga punya ide yang sama untuk pergi. Adapun Yu Wuji, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya sekarang. Namun yang tidak disangka oleh orang banyak adalah Jiang Yu tiba-tiba melambaikan tangannya, menciptakan penghalang tak terlihat di sekeliling kuburan, menghalangi jalan semua orang. Hahaha, sekarang kamu sudah di sini, mengapa kamu ingin pergi? Sambil merasuki Yu Wuji, Jiang Yu mencibir, aku telah menyiapkan rencana ini selama ribuan tahun, dengan tujuan untuk mendapatkan efeknya hari ini. Dan aku butuh lebih banyak nutrisi untuk melengkapi kepemilikanku atas tempat Zider kelas Kaisar. Kalian semua akan menjadi nutrisi untuk jalanku menjadi tempat Zider kelas Kaisar. Saat kata-katanya selesai, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah seorang tetua dari Sekte Pedang Surgawi. Ah! Tetua itu menjerit kesakitan dan langsung tersedot ke tangan Jiang Yu. Di tengah tatapan ngeri orang banyak, tetua itu menua dengan cepat dan berubah menjadi mayat kering, yang kemudian terbanting ke tanah. Apa? Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan ketakutan yang hebat membuncah dalam diri mereka. Seorang yang mulia dalam bidang bela diri. Dia langsung berubah menjadi mayat kering. Mata Peng Xianer dan yang lainnya merah padam, tak berdaya menyaksikan sesepuh sekte mereka dibunuh. Meskipun kekuatan martial Venerables telah melemah, kekuatan itu masih dapat menopangku untuk sementara waktu. Jangan khawatir, sebentar lagi giliranmu. Jiang Yu tertawa dingin, tatapannya menyapu beberapa martial Venerables yang hadir. Seketika, para martial Venerable itu merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, dan keringat dingin membasahi wajah mereka. Pada saat ini, masing-masing dari mereka telah menjadi burung yang ketakutan. Kekuatan mereka yang luar biasa ironisnya telah menjadi hukuman mati, dan mereka semua berdoa agar menjadi yang terlemah di antara mereka. Menyaksikan pembantaian tanpa usaha Jiang Yu terhadap seorang martial venerable, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Mereka bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian. Apa? Di kejauhan, Yun Xianke dan yang lainnya, yang telah memantau kuburan itu dari dekat, membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Tanpa diduga, situasinya benar-benar berubah. Terutama Yang Mu dan yang lainnya, mereka sangat ketakutan dan tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi rasa takut dan lega. Jika mereka juga pergi, bukankah mereka akan berakhir seperti orang-orang itu, menjadi mangsa empuk bagi Jiang Yu? Nona, tampaknya Lu Qingshan benar lagi. Kata Yang Mu, masih gemetar ketakutan. Ya, dia benar lagi. Yun Xiankui menghela nafas penuh emosi. Nona, saya minta maaf karena tidak mempercayai Anda sebelumnya. Untungnya, Anda menghentikan kami, atau kalau tidak, Yang Mu tidak bisa menahan perasaan terharu saat mereka menyaksikan pemandangan di makam tersebut. Kalian semua adalah keluargaku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri dan melihat sesuatu terjadi padamu? Yun Xiankui tersenyum dan berkata, tapi yang lebih menggelitik rasa ingin tahuku adalah siapa orang berpengaruh yang disebutkan oleh Lu Qingshan itu. Ya, dia sudah mengetahui rencana jahat Jiang Yu sejak lama. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya tidak terduga, seru Yang Mu. Sayangnya, Lu Qingshan sudah memperingatkanku agar tidak mengorek informasi tentang senior itu. Aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu dengannya. Yun Xiankui menggelengkan kepalanya, dipenuhi dengan kekecewaan. Semakin akurat ramalannya, semakin mengerikan kekuatannya. Jadi sekarang, dia harus mendengarkan peringatan Lu Qingshan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona? Apakah kita akan melihat mereka mati begitu saja? Tanya Yang Shen. Para tetua sekte Tianjian semuanya terbunuh dalam sekejap. Intervensi kita tidak akan membuat perbedaan. Namun, kita harus segera menyebarkan informasi ini dan memberitahu Lu Qingshan terlebih dahulu.
Jika Lu Qingshan pergi mencari senior itu, mungkin masih ada secercah harapan, saran Yun Xiankui. Yang Mu dan Yang Shen mengangguk. Kemudian kelompok itu bergegas menuju gerbang Qingshan. Sumber makanan lain, lumayan. Mengikuti tetua dari Sekte Tianjian, tetua lain dari Villa Gunung Blowing Snow juga mengalami nasib yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menemukan solusinya. Ya, aku tidak ingin mati. Aku datang ke sini hanya untuk mencari harta karun. Aku tidak ingin menjadi mayat kering. Di tempat terlarang Jiangyu, jeritan putus asa orang-orang yang terkutuk bergema, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Ya, kita harus bersatu dan mencari solusi. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Teriak cangkong kelima dengan cemas. Percuma saja, wajah Di Wuzhen berubah pucat saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ambisinya adalah menghancurkan kekuatan kaisar. Meskipun kita tidak tahu dalam bentuk apa dia saat ini, kekuatannya tak terkalahkan bahkan melawan Martial Sage. Belum lagi kita. Mendengar ini, ekspresi yang lain menjadi semakin putus asa. Sudah saatnya mencari sumber makanan lain. Sekarang, siapa orangnya? Jiang Yu, sambil menguasai Yu Wuji, mengamati para tetua bela diri yang tersisa di sekitarnya. Akhirnya tatapannya tertuju pada Su Qinhuo. Su Qinhuo, yang paling berbakat di antara generasi muda Nansha, kau tidak seharusnya mengecewakanku. Raut wajah Su Qinhuo berubah drastis, namun saat Jiang Yu mengangkat telapak tangannya, dia tidak bisa melawan dan dibawa ke hadapannya. Dalam sekejap, Su Qinhuo merasakan kultivasi dan vitalitasnya cepat terkuras. Apakah saya akan mati? Wajahnya penuh dengan keengganan. Ini tidak benar. Tiba-tiba, teriakan tak percaya keluar dari mulut Jiang Yu. Dia yakin Su Qinhuo telah diusir. Pada saat yang sama, Jiang Yu berhenti berusaha merasuki Wu Jie dan berteriak dengan panik, tidak, ini tidak benar, bagaimana ini bisa terjadi? Sambil meraung, dia tiba-tiba menatap Wu Jie, mencengkeram lehernya, dan bertanya dengan gemetar, aku bertanya padamu, apakah kamu orang yang menggubah notasi sitar? Hiks. Setelah berhenti merasuki, Wu Jie akhirnya bisa bicara. Dia menangis terseduh-seduh dan berteriak histeris, tolong ampuni aku, aku mohon. Saya bertanya padamu. Jiang Yu meraung dengan mata merah. Hiks, bukan aku yang menggubah partitur sitar. Demi menyelamatkan hidupnya, Wu Jie tidak berani bersembunyi lagi. Dengan suara menangis, dia memohon dengan mendesak, bukan saja aku tidak menggubah notasi sitar, aku juga tidak ada hubungannya dengan gerbang langit dan gerbang bumi. Gerbang-gerbang itu terbuka sendiri, dan aku dibawa paksa ke sini oleh orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganku, tolong ampuni aku, Hiks. Wu Jie telah lama menjadi tidak koheren. Di bawah rasa takut yang amat sangat, ia telah kehilangan kendali atas fungsi tubuhnya. Apa? Notasi sitar itu tidak ditulis olehnya. Dan bahkan gerbang surga dan gerbang bumi tidak dibuka olehnya. Mendengar suara Wu Jie, orang banyak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kupikir aku salah, ternyata dia hanya sampah. Kata pensioner dengan nada meremehkan. Sementara itu, yang lain juga membenci Wu Jie. Awalnya mereka merasa agak menyesal bahwa dia dirasuki oleh Jiang Yu, mengira dia mungkin orang yang luar biasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka dia begitu buruk. Itu memang bukan kamu. Jiang Yu memancarkan aura yang menjulang tinggi, meraih Wu Jie dan menginjak dudukan sitar kelas kaisar, sambil berkata dengan sungguh-sungguh, bawa aku untuk menemukannya. Ya, Wu Jie, dengan hidung meler dan air mata, tidak berani bertanya dan dengan cepat setuju. Dalam sekejap, Jiang Yu menginjak dudukan sitar kelas kaisar dan terbang menuju kota Pingjiang dengan aura yang luar biasa. Setelah dia pergi, tabu yang membelenggu orang banyak pun sirna. Untuk sementara waktu, banyak pakar melarikan diri dengan panik. Saat Su Qinhuo menyaksikan kepergian Jiang Yu, dia menelan pil dan mengikuti jejaknya. Ayo kita pergi dan melihat juga. Selama kita menjaga jarak, tidak akan terjadi apa-apa. Langit kelima meraih Di Wuzhen kelima dan juga terbang menuju kota Pingjiang. Pensioner memandang ke arah banyak ahli yang bergegas mendekat, bertukar pandang dengan Chang Jiankong, lalu mengikuti. Bab 209. Kakak, aman nggak kalau dikubur di sini? Di daerah terpencil kota Pingjiang,
kerangka berjubah hitam memegang sekop sedang menggali lubang dengan seekor anjing di sisinya. "Jangan khawatir, biasanya tidak ada seorang pun yang datang ke sini," kata pria berjubah hitam itu dengan percaya diri. "Jadi, sekarang kita kaya, kan?" tanya anjing itu sambil membantu menggali lubang. "Tentu saja, kita sudah sangat kaya. Kita bisa mendapatkan semua wanita di kota Pingjiang," kata pria berjubah hitam itu sambil menyeringai. "Sebenarnya, saudaraku, aku selalu punya pertanyaan." Anjing itu menggaruk kepalanya dengan kakinya dan bertanya. "Apa pertanyaannya?" "Baiklah, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana caramu menyelesaikan masalah ketika kamu pergi ke Yi Hong Yard?" tanya si anjing. "Tulang ekor, tulang jari kaki." Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. "King," teriaknya. "Hah? Tahukah kau bahwa mengungkap kelemahan seseorang bisa membuat mereka impoten?" Pria berjubah hitam itu menceramahinya dengan nada serius. "Lagi pula, apakah kau pikir saudaramu orang yang vulgar? Yang kuinginkan adalah perasaan dikelilingi oleh gadis-gadis. Kau mengerti perasaan itu?" "Baiklah, aku agak mengerti." Anjing itu menggaruk kepalanya sambil mengangguk tanda setengah mengerti. "Terus gali lubang itu dengan cepat. Aku masih harus mencari perasaan itu nanti," kata pria berjubah hitam itu. "Baiklah, saudara." Si kerangka dan anjing terus menggali lubang. Dia benar-benar berhasil lolos. Di udara, Peng Xianer dan Chang Jiankong tiba, terbang di atas pedang mereka. Mereka menatap Jiang Yu yang menghilang dan mengerutkan kening. Lagi pula, kecepatan Jiang Yu luar biasa cepat, dan ditambah dengan penundaan yang baru saja mereka alami, mereka tidak dapat melihat jejaknya sekarang. Ada seseorang di bawah sana, sepertinya seorang kultivator, dan dia ditemani oleh roh serigala. Haruskah kita bertanya padanya? Chang Jiankong menatap pria berjubah hitam dengan serigala dan bertanya pada Peng Xianer. "Ya," Peng Xianer mengangguk, dan mereka berdua turun, melayang pada ketinggian 3 zang. "Hei, aku bertanya padamu, apakah kamu melihat sesuatu barusan?" tanya Chang Jiankong dari atas. "Saudaraku, ada seseorang yang berbicara kepadamu," bisik anjing itu. "Oh." Pria berjubah hitam itu mengangguk lalu melanjutkan, "King, aku berpikir, biasanya berapa banyak uang yang harus aku bawa?" "Yah, kupikir itu tergantung kebutuhanmu," kata anjing itu. "Saya memang punya keperluan yang cukup besar, tapi saya takut membawa uang terlalu banyak dan ketahuan oleh tuan saya," kata lelaki berjubah hitam itu dengan khawatir. "Wah, itu agak sulit." Si anjing pun menganggapnya sebagai tantangan untuk sesaat. Melihat kedua orang yang tidak begitu berkuasa itu mengobrol dan sama sekali mengabaikannya, raut wajah Chang Jiankong berubah gelap, dan dia berkata dengan tegas, "Aku berbicara kepada kalian berdua, tidakkah kalian mendengarku? Tetapi, saudaraku, kupikir, kamu bisa pergi ke Yi Hong Yard terlebih dahulu dan membayar cicilan sebulan di muka. Dengan begitu, kamu bisa langsung menemui gadis-gadis itu setiap hari tanpa harus membawa uang." Anjing itu punya ide yang cerdas dan berkata, "Oh, King, kau benar-benar hebat. Itu ide yang bagus." Suara apresiasi pria berjubah hitam itu langsung terdengar. "Ini bukan apa-apa. Lagi pula, saudaraku, kau sangat luar biasa, dan sebagai seseorang yang mengikutimu, tidak bisakah aku memberikan sedikit solusi?" Si anjing terkekeh dan menyanjung tanpa malu-malu. Kau benar. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Orang-orang yang luar biasa selalu mengelilingi diri mereka dengan orang-orang luar biasa lainnya." Pria berjubah hitam itu menjawab dengan bangga. Namun, di samping mereka, Chang Jiankong, pria dengan pedang panjang, dipenuhi amarah. Apakah mereka berdua benar-benar tidak tahu diri? Mereka sama sekali tidak menghiraukannya saat membicarakan masalah mereka sendiri. Mungkinkah statusnya sebagai marsial honorer tak lagi dihormati? Karena tidak mampu menahan diri, dia memancarkan auranya yang kuat, dan dengan suara yang samar-samar mengandung niat membunuh, dia mengucapkan kata demi kata. "Kalian berdua ingin mati. Ada apa? Hah? Apakah kamu pernah berpikir bahwa orang ini agak menyebalkan?" tanya pria berjubah hitam itu. "Ya, sedikit." Si anjing mengangguk setuju. "Baiklah, mari kita singkirkan dia." Pria berjubah hitam itu meletakkan sekop di tangannya dan bertepuk tangan, mengalihkan pandangannya ke arah Chang Jiankong. Senyum dingin muncul di wajah Chang Jiankong. Seperti yang diharapkan, manusia adalah makhluk yang bodoh.
Jika kamu tidak menunjukkan sesuatu kepada mereka, mereka tidak akan menganggapmu serius. Sekarang aura marsial honoretnya terungkap, mereka akan patuh mendengarkan, bukan? Tetapi saat dia hendak berbicara, sebuah tinju putih muncul dari balik jubah hitam. Begitu banyak omong kosong. Dengan kata-kata itu, Chang Jiankong langsung terbanting dan menabrak kota Pingjiang. Anda melihat ini, wajah Peng Xianer menjadi pucat. Namun sebelum dia bisa merasa takut, pria berjubah hitam itu mengalihkan perhatiannya padanya. Kamu juga, enyah. Pukulan lainnya, dan Peng Xianer mengikuti jejak Chang Jiankong. Kakak, bukankah kau bilang tidak akan ada yang datang ke sini? Bukankah mereka berdua yang baru saja dikirim terbang itu anti terbang? Kata si anjing. Tidak aman menyembunyikan uang di sini. Kamu benar. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyadari, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku melihat sebuah lubang di aula bela diri. Mari kita kubur di sana, usul si anjing dengan ide yang cerdas. Tempat yang paling berbahaya seringkali merupakan tempat yang paling aman. Cerdas sekali, ayo berangkat. Mereka berdua membawa tas uang dan diam-diam menyelinap kembali ke aula seni bela diri. Di dalam aula, Yi Feng dan Lu Qingshan duduk saling berhadapan, asyik bermain Go. Kamu kalah. Yi Feng meletakkan kepingan putih itu, sambil tersenyum puas. Tuan, Anda memang hebat. Saya kalah lagi, kata Lu Qingshan dengan wajah penuh rasa malu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu masih pemula, Yi Feng tersenyum. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan keterampilannya dalam Go, dia tidak bisa selalu memainkan jenis permainan yang sama. Jadi setelah bermain catur Cina, dia beralih ke Go. Namun, bermain melawan Lu Qingshan, yang masih pemula, tidak terlalu menarik. Jadi, sambil berbaring di kursi malas, ia mengeluarkan ukiran kayu yang belum selesai. Lagi pula, dia masih mempunyai tugas lain yang harus diselesaikan, jadi di waktu luangnya dari bermain Go, Yi Feng juga akan mengasah keterampilan mengukirnya. Selama kurun waktu ini, meskipun keterampilan mengukirnya belum sempurna, namun levelnya telah mencapai titik tinggi. Tuan, apakah Anda sudah mendengar tentang apa yang terjadi di luar kota Pingjiang? Tanya Lu Qingshan. Lu Qingshan duduk di samping dan berkata dengan lembut, kau benar tentang kuburan itu. Semua barang bagus telah diambil oleh orang lain. Dan kuburan itu sebenarnya penipuan. Jiang Yu tidak mencari ahli waris, dia mencari seseorang untuk dimiliki. Banyak kultivator yang terjebak di sana sekarang. Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini, orang tua, kata Yi Feng sambil tersenyum tipis. Kau harus tahu bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan. Tidak peduli seberapa jahatnya seseorang, akan selalu ada seseorang yang akan menghukumnya. Mungkin hari ini, mungkin besok. Pupil mata Lu Qingshan mengecil, merasakan bahwa kata-kata Yi Feng mengandung makna yang dalam. Mungkinkah? Apakah guru akan mengambil tindakan? Dia melirik Yi Feng yang tengah fokus mengukir. Dalam waktu singkat, dia dengan cermat mengukir replika pistol, Desert Eagle, dari kehidupan masa lalunya, dan replika itu tampak sangat mirip dengan aslinya. Dia memutarnya di tangannya, merasa cukup puas. Namun, pandangannya tanpa sadar tertuju pada kertas kusut di atas meja, dan dia mengernyitkan dahinya. Kertas tersebut digunakan sebagai papan catur sementara karena tidak ada papan catur yang sebenarnya. Namun, setelah beberapa kali bermain, kertas tersebut menjadi kusut. Orang tua, kamu pasti lebih mengenal kota Pingjiang daripada aku. Kalau kamu menemukan meja kayu atau meja batu yang bagus, tolong belikan satu untukku, kata Yi Feng sambil tersenyum kepada leluhur Qingshan tua di seberangnya. Untuk apa Anda membutuhkannya, guru? Lu Qingshan bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, aku ingin mengukir papan Go. Tidak praktis jika terus menggunakan kertas sebagai penggantinya, kata Yi Feng tanpa daya. Papan Go. Lu Qingshan sedikit terkejut dan juga sedikit bingung. Lagi pula, guru menggunakan pisau dapur tingkat suci dan cangkul tingkat suci, dan papan Go, yang bahkan lebih penting, mungkin paling tidak merupakan benda tingkat suci, atau mungkin bahkan sesuatu yang lebih tinggi. Di mana orang seperti Lu Qingshan bisa menemukan benda seperti itu? Jadi dia dengan ragu berkata, guru, mungkin tidak mudah menemukan hal seperti itu. Jangan terburu-buru, kita akan menemukannya pada akhirnya, kata Yi Feng sambil tersenyum. Akhirnya kita akan menemukannya. Lu Qingshan menggaruk kepalanya,
merasa bahwa ada makna mendalam di balik kata-kata Yi Feng, tetapi karena ketidaktahuannya, dia tidak dapat memahami apa sebenarnya makna itu. Bab 210. Jiang Yu menghentakkan kaki di panggung sitar kaisar, membawa serta aura dahsyat, melesat melintasi langit di atas kota Pingjiang. Momentumnya sungguh mencengangkan, mengaduk angin dan awan di seluruh kota Pingjiang. Hal ini juga menyebabkan kekacauan di kalangan warga kota Pingjiang, masing-masing mengungsi kembali ke rumah masing-masing dengan pintu tertutup. Cepat, beritahu aku, di mana sebenarnya orang itu? Jiang Yu meraih Yu Wuji, berteriak dengan mendesak. Di sana, di aula seni bela diri itu. Yu Wuji menangis terseduh-seduh sambil berteriak. Mata Jiang Yu menyipit saat ia menyerbu maju dengan auranya yang menakutkan, dengan cepat melihat aula seni bela diri yang ditunjukkan Yu Wuji. Tak jauh dari situ, lukisan sitar buku dan langit kelima serta yang lain juga mengikuti aura Jiang Yu dan mengejar, juga melihat Jiang Yu bergegas menuju balai seni bela diri itu. Akan tetapi mereka tidak berani terlalu dekat, malah menjauh. Komposer itu seharusnya ada di aula seni bela diri itu. Langit kelima tidak dapat menahan diri untuk berkata, tapi apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jiang Yu? Dia ingin merebut tubuh sang komposer. Di Wu Zhen menjelaskan. Tetapi mengapa dia harus menyita jasad sang komposer? Tanya langit kelima lagi. Karena kami para kultivator yang menggunakan sitar memiliki metode kultivasi yang berbeda dengan yang tradisional. Buku Zither Painting menjelaskan di awal, dan orang-orang yang dapat mengubah musik seperti itu umumnya memiliki bakat mengubah yang luar biasa. Bagi kami, bakat seperti itu bahkan lebih penting daripada bakat kultivasi biasa. Setelah menguasai tubuh, seseorang dapat mewarisi bakat pemilik aslinya. Sungguh malang nasib komposer ini. Sambil berkata demikian, lukisan sitar buku mengernyitkan dahinya seraya memandang aula seni bela diri kecil itu, tanpa sengaja menampakkan ekspresi penyesalan. Jadi begitu, langit kelima mengangguk karena tiba-tiba menyadari hal itu. Pada saat ini, Jiang Yu hampir sampai di aula seni bela diri. Di sini. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar hanya orang tak berguna, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Teriak Yu Wuji dengan keras. Mendengar ini, Jiang Yu menatap tajam ke aula seni bela diri di depannya, auranya mencapai intensitas yang ekstrim. Di bawah pengaruh tingkat kultivasinya, angin bertiup kencang dan awan gelap berputar-putar di langit. Ledakan, disertai gemuruh guntur, hujan deras mulai turun dari langit. Mata Jiang Yu pun berbinar-binar saat ia akhirnya menyerbu ke arah aula seni bela diri. Apa ini? Lu Qingshan, yang sedang mengobrol dengan Yi Feng, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar, karena dia sangat merasakan aura yang sangat kuat muncul di luar, melaju kencang menuju aula seni bela diri. Aura ini pastinya menyimpan niat jahat. Tepat saat dia hendak berdiri, Yi Feng yang sedang mengutak-atik elang pasir di tangannya, berkata dengan santai, "Apa terburu-buru? Apa gunanya kamu keluar sekarang?" "Pak," Lu Qingshan menatap dengan mata terbelalak. Yi Feng menggelengkan kepalanya. Orang tua ini, sungguh. Dengan hujan deras seperti ini, dia baru berpikir untuk keluar sekarang. Itu seperti melepas celana hanya setelah buang air besar. Sambil memutar matanya, Yi Feng mengabaikannya dan terus bermain dengan pistol yang telah diukirnya. Melihat sikap acuh tak acuh Yi Feng, Lu Qingshan merasa kagum. Seperti yang diharapkan dari master. Bahkan dengan musuh yang kuat menyerang di luar, dia masih bisa tetap tenang dan kalem. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan guru yang mampu dengan mudah mengangkatnya dari seorang seniman bela diri yang tidak berguna ke alam setengah dewa, bagaimana mungkin dia takut pada musuh seperti ini? Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia jadi terlalu banyak berpikir. Seperti yang guru katakan, dengan kemampuannya saat ini, pergi keluar tetap saja tidak ada gunanya. Ia hanya bertanya-tanya bagaimana guru berencana menghadapi musuh yang datang nanti. Sepertinya ini pertama kalinya dia melihat guru beraksi. Dia sungguh menantikannya. Jiang Yu telah tiba di pintu masuk. Dari tatapannya yang penuh kesibukan, tampak jelas bahwa ia tidak berniat membuang waktu dan berniat untuk langsung masuk ke aula seni bela diri. Namun, pada saat kritis, aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar aula seni bela diri. Berhenti, siapapun yang berani memasuki balai seni bela diri ini akan mati. Tidak lain adalah Wu Yonghong dan dua rekannya yang sedang bekerja di ladang.
Mereka melepaskan aura martial venerable mereka tanpa hambatan, menghalangi jalan Jiang Yu dan meneriakkan peringatan. Apa? 3 martial venerable. Di kejauhan, Buk Zider Painting dan yang lain menampakkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin di kota kecil seperti Pingjiang tiba-tiba muncul 3 martial venerable? Fifth Sky terkesiap, dan kita bahkan tidak melihat mereka sama sekali sebelumnya di kuburan. Benar sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka masing-masing memegang artefak tingkat suci. Di Wu Zhen juga berteriak keheranan. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tampaknya melindungi aula seni bela diri ini. Buku Zider Painting berkata, tampaknya aula seni bela diri ini bukan tempat yang sederhana. Benar sekali. Sayangnya, di hadapan Jiang Yu, 3 martial venerable tidak akan membuat perbedaan. Di Wu Zhen mengeluh. Melihat kemunculan tiba-tiba 3 martial venerable, ekspresi Jiang Yu langsung menjadi gelap. Bahkan sampah seperti kalian bertiga berani menghalangi jalanku. Minggir. Jiang Yu melambaikan tangannya, seketika menyebabkan wajah Wu Yonghong dan 2 orang lainnya berubah drastis saat mereka batuk darah dan terpental. Namun betapa terkejutnya Jiang Yu, setelah terhempas, ketiga orang itu malah terbang kembali dan sekali lagi menghalangi jalannya. Mencari kematian. Aura Jiang Yu yang mendekati alam kaisar bela diri meledak saat ia langsung menamparkan telapak tangan ke arah Wu Yonghong dan 2 orang lainnya. Di bawah serangan telapak tangan ini, Wu Yonghong dan yang lainnya merasakan jiwa mereka bergetar. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, tekanan itu sendiri menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Namun, meski tahu mereka tak sebanding, mereka tetap berdiri berjaga di depan aula seni bela diri, tak bergerak, tekad bersinar di mata mereka. Pada saat kritis itu, ember-ember berisi kotoran berjatuhan dari langit, seketika itu juga Jiang Yu diselimuti hujan kotoran. Ekspresi wajah Jiang Yu berubah sedikit dan setelah ragu sejenak, dia menarik kembali serangan telapak tangannya, menghindar ke belakang untuk menghindari kotoran tersebut. Ini secara langsung menyelamatkan nyawa Wu Yonghong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Lu Daseng melintas dan berdiri berdampingan dengan Wu Yonghong dan yang lainnya. Terima kasih, pengumpul kotoran malam. Wu Yonghong dan yang lainnya memandang Lu Daseng dengan penuh rasa terima kasih. Lu Daseng mengangguk. Keempatnya kini berdiri bahu-membahu, dengan gigi mempertahankan aula seni bela diri. Satu lagi martial venerable. Di kejauhan, Buk Zider Painting dan yang lainnya kembali menampakkan ekspresi tidak percaya. Benar, aula seni bela diri ini jelas tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau tidak, bahkan kedua faksi kita tidak akan berani menyinggungnya dengan mudah. Namun, di hadapan Jiang Yu, Di Wu Zhen menghela nafas, penuh penyesalan. Jelas, di hadapan Jiang Yu yang tinggal selangkah lagi menjadi kaisar bela diri, sejumlah yang mulia bela diri tidak akan berguna. Semut sialan, beraninya kau menghalangi jalanku. Mati saja. Jiang Yu benar-benar marah pada Wu Yonghong dan keempat orang lainnya. Dia menunjuk dengan jarinya, dan seketika itu juga muncul bayangan-bayangan tak berujung yang menjulang tinggi ke langit seperti pilar, lalu tanpa ampun menghantam Lu Daseng dan yang lainnya. Di bawah jari ini, keempatnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena semua energi primal mereka ditekan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Serangan yang sangat mengerikan. Di kejauhan, lukisan sitar buku dan yang lainnya juga ikut berubah warna. Bro, di luar berisik sekali. Di ruang penyimpanan aula seni bela diri, Dok berbalik dan berkata lembut kepada skeleton. Oh, hanya sampah tak penting yang membuat keributan. Abaikan saja dia, teruslah menggali. Kata skeleton dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. Baiklah saudara, anjing itu terus menggali. Di dalam, Lu Qingshan juga merasakan tekanan eksternal dan bergerak gelisah, segera melihat ke arah Yi Feng. Mengapa kau terus menatapku seperti itu, orang tua? Yi Feng memutar matanya ke arahnya. Melihat ukiran di tangannya, dia menjadi semakin puas. Cunipyu-nya menyala, dia meraih elang pasir dan membawanya ke tangannya. Sambil menyeringai, dia menutup satu mata. Biu, menirukan suara tembakan, dia menembak keluar jenazah.